Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa dan siswi kelas 5? Kita berjumpa lagi melanjutkan pelajaran kita di semester 2. Masih tetap dalam pelajaran IPA. Kita belajar online. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA bab 5 tentang ekosistem. Apakah kalian sudah siap? Baik, kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu A. Menjelaskan pengertian ekosistem, macam-macam ekosistem, komponen ekosistem. B. Menjelaskan beberapa hubungan antara makhluk hidup atau simbiosis, macamnya, dan contohnya. Baiklah, untuk ekosistem. Ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terbagi menjadi dua macam. Satu, ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya, tanpa campur tangan manusia. Misalnya, ekosistem hutan, ekosistem gunung, ekosistem laut, dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya, ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem akuarium, dan lain-lain. Kemudian, di dalam ekosistem ada komponen atau bagian-bagian yang menyusun ekosistem. Komponennya terdiri dari satu, komponen abiotik, yaitu semua benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Misalnya, komponen tanah, komponen air, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Yang kedua, komponen biotik, yaitu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Baiklah, supaya kalian lebih paham, kita coba tampilkan contoh ekosistem. Nah, di layar kalian bisa melihat contoh ekosistem laut. Laut adalah merupakan salah satu contoh ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terjadi dengan sendirinya. Silakan kita amati komponen biotik dan komponen abiotik yang terdapat di ekosistem laut. Mari kita sebutkan. Komponen biotik yang terdapat di laut, misalnya berbagai jenis ikan. Kemudian ada terumbu karang, ada anemon laut, mungkin ada hewan lain seperti gurita, kemudian kuda laut, atau ada juga rumput laut. Sedangkan komponen abiotiknya atau benda tak hidupnya bisa kita sebutkan, misalnya air, udara, batu, pasir, dan lain-lain. Sampai di sini kalian paham? Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh ekosistem sawah. Nah, sawah adalah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Coba kita sebutkan komponen yang ada di dalam ekosistem sawah. Kita mulai dari komponen abiotik, yaitu benda tak hidup. Kita menyebutkan di sini ada tanah, ada air, ada lumpur, ada udara, mungkin ada orang-orangan sawah, kemudian ada saung, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotiknya atau makhluk hidupnya bisa kita lihat ada tumbuhan padi, ada
kerbau, kemudian ada patani, kemudian mungkin di air lumpur itu ada ikan, ada belut, mungkin juga ada cacing tanah, di sawah juga kita dapati ada bebek, mungkin juga ada tikus, ada ular, dan lain-lain. Sampai di sini, kalian bisa memahami komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dibedakan menjadi 3. Ada individu, yaitu satu makhluk hidup. Ada populasi, yaitu kumpulan individu yang sejenis dalam ekosistem. Kemudian ada komunitas, yaitu kumpulan dari populasi yang berbeda yang hidup bersama di daerah tertentu. Supaya lebih jelas, kita perlihatkan contoh ekosistem hutan. Kita mencoba membedakan antara individu, populasi, dan komunitas. Di ekosistem hutan ini, kita melihat ada hewan buaya. Kemudian kita juga melihat ada banteng, ada gajah. Nah, seekor gajah ini kita sebut individu gajah. Kemudian seekor banteng kita sebut individu banteng. Untuk buaya kita sebut individu buaya, yaitu satu ekor buaya. Ternyata di dalam hutan ini buaya itu tidak hanya satu. Kita saksikan bahwa di dalam sungai masih banyak buaya-buaya lainnya. Maka kumpulan dari buaya itu kita sebut populasi buaya. Begitu pula dengan gajah, ternyata di hutan ini banyak sekali terdapat gajah, maka kita sebut populasi gajah. Kemudian hewan banteng juga demikian, banyak sekali banteng yang terdapat di dalam hutan. Kita sebut populasi banteng. Nah, untuk kumpulan populasi di dalam hutan ini terdiri dari populasi yang berbeda, tapi hidup di satu hutan yang sama. Nah, kumpulan dari populasi yang berbeda itu kita sebut namanya komunitas. Baik, kita sudah bisa memahami apa arti individu, kemudian arti populasi, dan arti komunitas. Sampai di sini kita bisa pahami? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pembahasan yang kedua, yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis ada 3 macam, yaitu 1. Simbiosis mutualisme, 2. Simbiosis parasitisme, 3. Simbiosis komensalisme. Nah, untuk dapat memberikan contoh masing-masing simbiosis, yang perlu kalian ketahui adalah harus mengerti arti dari masing-masing simbiosis. Untuk lebih memudahkan, mungkin kita bisa melihat yang pertama, simbiosis mutualisme. Dari kata mutu, berarti bermutu ya. Nah, simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Berarti bermutu. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup, satu diuntungkan, yang lainnya dirugikan. Kita ingat kata parasit, yaitu merugikan. Ada yang untung, ada yang rugi. Yang ketiga, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup, ada yang diuntungkan, dan yang lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Supaya lebih paham dan lebih mudah dimengerti, kita jelaskan melalui gambar. Di sini ada beberapa macam simbiosis. Dari gambar yang ditampilkan, dari 4 buah gambar yang ditampilkan di sini, berbeda-beda simbiosis. Kita lihat gambar yang pertama. Kalian melihat ada simbiosis antara kupu-kupu dengan bunga.
Nah, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga adalah hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Mengapa? Karena kupu-kupu datang menghampiri bunga yang sedang mekar. Di dalam bunga ini terdapat madu bunga atau nektar. Kupu-kupu datang ke sini untuk mendapatkan makanan. Sedangkan bunga dibantu oleh kupu-kupu dalam penyerbukannya. Jadi kupu-kupu mendapatkan keuntungan berupa makanan, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dibantu penyerbukan. Kemudian contoh yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Nah, hubungan ini juga merupakan simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Karena kerbau ini seharian setelah dia membajak sawah, kemudian dia akan berkubang di lumpur. Setelah berkubang di lumpur, badan kerbau banyak dihinggapi oleh lintah dan kutu. Kemudian datanglah burung jalak. Burung jalak hinggap di tubuh kerbau, dia mematuk-matuki atau memakan kutu dan lintah yang ada di tubuh kerbau. Tentunya burung jalak mendapatkan makan dan kerbau mendapatkan keuntungan berupa badannya menjadi bersih. Baik, sampai di sini kita paham bahwa simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Oke, silakan kalian lihat pada gambar berikut. Pada gambar ini terdapat nyamuk dan manusia. Ada simbiosis atau kerjasama antara hubungan yang erat antara nyamuk dengan tubuh manusia. Kira-kira menurut kalian simbiosis apakah yang terjadi? Ini adalah simbiosis parasitisme, yaitu satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Siapa yang diuntungkan? Oke, kita lihat nyamuk menghisap darah manusia. Berarti nyamuk mendapatkan keuntungan berupa makanan. Sedangkan manusia, dia dirugikan karena setelah dihisap darahnya, dia merasa gatal. Atau bahkan kalau nyamuk itu adalah nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk malaria dan lainnya, mungkin bisa mendatangkan penyakit. Berarti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Kemudian yang terakhir, kita lihat ada simbiosis antara ikan hiu dengan ikan remora. Kalau tadi yang dua ini adalah mutualisme, bunga dengan kupu-kupu adalah simbiosis mutualisme, kemudian kerbau dengan burung jalak juga mutualisme, sedangkan nyamuk dengan manusia parasitisme. Nah, kira-kira simbiosis apa lagi yang belum kita bahas? Ya, ini adalah simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup, satu diuntungkan, yang lain tidak rugi atau tidak diuntungkan. Atau bisa kita sebut, satu diuntungkan, yang lain tidak apa-apa. Mengapa? Kita lihat, ini adalah ikan hiu. Sedangkan ini adalah ikan kecil atau ikan remora. Nah, ikan remora ini biasanya akan berenang untuk mencari makan, tapi dia takut dengan ikan yang ukurannya lebih besar dari dia. Maka kemudian ketika ada ikan hiu, ikan remora ini ikut berenang di samping ikan hiu. Sehingga ikan remora ini bebas mencari makan tanpa takut dikejar oleh ikan yang biasa memangsanya. Berarti ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan, rasa aman, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa paham
Untuk lebih memahaminya, mari kita simpulkan bersama-sama. Pengertian ekosistem yaitu tempat terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Ada berapa macam ekosistem? Ada 2 macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Silakan kalian cari contoh sebanyak-banyaknya tentang ekosistem alami, misalnya laut, hutan, dan lain-lain. Kemudian yang ekosistem buatan, misalnya kolam, sawah, akuarium, dan yang lainnya. Kemudian komponen ekosistem. Komponen ekosistem ada 2, yaitu komponen abiotik dan biotik. A berarti tidak, bio hidup, berarti komponen abiotik yaitu komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Misalnya tanah, batu, udara, air, dan lain-lain. Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen biotik. Bio artinya hidup, yaitu yang terdiri dari benda hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Itu bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua, ada berapa macam simbiosis? Bisa kita sebutkan ulang? Iya, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Baik, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Ingat, ada tugas, kerjakan latihan bagian A di halaman 77. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.